Studi Ilmu Hadis merupakan program studi yang fokus mengkaji hadis dengan segala kompleksitasnya. Program studi ilmu hadis dengan sumber daya dan fasilitas yang memadai berusaha menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu berkompetisi secara global. Program studi ilmu hadis berdiri pada tahun 2009 dengan nama Program Studi Tafsir Hadis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ.I-306-2008 tentang izin pembukaan program studi strata 1 pada Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI tahun 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yaitu Muhammad Ali pada tanggal 4 September 2008. Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Syah Nurjati Cirebon mempunyai visi menjadi program studi ilmu hadis yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional pada tahun 2025. Seiring dengan perkembangan zaman, program studi tafsir hadis dispesifikkan menjadi dua program studi, yaitu ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Program studi ilmu hadis mendapatkan legalitas untuk menjalankan tugas kelembagaan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 4630 tahun 2015 tertanggal 13 Agustus 2015. Sejak tahun 2016, program studi ilmu hadis telah menerima mahasiswa yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi program studi ilmu hadis dalam kemajuan yang positif dengan mengusung moto Integrity and Harmony. Program studi ilmu hadis memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dalam bidang ilmu hadis pada tahun 2025. Visi tersebut didukung dengan misi: pertama, melaksanakan proses pengajaran dengan paradigma integratif transformatif profetik. Kedua, melakukan penelitian hadis berbasis teks dan konteks sosial keagamaan secara transformatif. Ketiga, berperan serta dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis tradisi kenabian. Dan keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan studi hadis baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Saat ini, program studi ilmu hadis dipimpin oleh Hajah Anisatun Mutiah, MAG, dan dibantu oleh Lukman Zain MS MA sebagai sekretaris program studi. Selain itu, Ketua Laboratorium Hadis dipimpin oleh Dr. Hajah Hartati MA. Gugus Mutu Program Studi Ilmu Hadis diampu oleh Amin Iskandar LC MAG dan staf jurusan oleh Nadila Adlina SE. Program studi ilmu hadis diminati oleh masyarakat, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa keseluruhan pada tahun 2020 sebanyak 155 mahasiswa. Penguatan kemampuan mahasiswa dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, baik intra maupun ekstra kampus. Kegiatan intra seperti mengikuti organisasi intrakampus. Kegiatan ekstra kampus meliputi praktek perkuliahan yang langsung terjun di tengah masyarakat. Mahasiswa lulusan program studi ilmu hadis ditempa untuk menjadi ahli hadis pemula yang mampu membaca dan menghafal, mentahrij, memaknai dan mengkontekstualisasi hadis dari sumber aslinya untuk transformasi masyarakat. Lulusan program studi ilmu hadis juga dididik untuk menjadi peneliti sosial keagamaan serta diharapkan mampu menghafal Al-Quran dan Al-Hadis serta mampu menyebarluaskan hadis dan kandungannya kepada masyarakat secara baik dan benar dalam rangka syiar agama. Lulusan program studi ilmu hadis diharapkan mampu merancang aplikasi mobile hadis guna merespon hadis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program studi ilmu hadis memiliki dosen yang sangat kompeten di bidangnya. Dosen program studi ilmu hadis berjumlah 7 orang. Ketujuh dosen tersebut telah tersertifikasi. Pada tahun 2019 mendapat tambahan dosen berjumlah 3 orang.
Dosen-dosen program studi ilmu hadis merupakan lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dosen-dosen ilmu hadis terafiliasi dengan Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Semua dosen memiliki aktivitas penunjang yang berguna untuk mengembangkan kemampuannya baik di bidang profesi maupun pengabdian kepada masyarakat. Struktur kurikulum program studi ilmu hadis terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib seperti ilmu tahrij hadis, hadis sains, hadis perlindungan anak dan perempuan, dan studi kitab syarah hadis. Mata kuliah pilihan seperti kaligrafi, kajian hadis berbasis IT, dan hadis pendidikan anak. Guna menunjang integrasi keilmuan, dimasukkan mata kuliah seperti sosiologi dan antropologi dasar, filologi, dan leadership entrepreneurship. Pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran, program studi mempersiapkan penjadwalan, pembagian beban mengajar, dan rapat awal semester. Dosen yang telah mendapatkan tugas mengajar mempersiapkan bahan ajar, rencana pembelajaran semester yang diserahkan kepada prodi dan diotorisasi oleh gugus mutu dan program studi. Seluruh sivitas akademika program studi, dalam hal ini pimpinan program studi, staf dan dosen, menata dan mengadakan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Program studi ilmu hadis memperoleh alokasi dana anggaran melalui DIPA Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, DIPA LP2M, dan sumber lain yang meliputi penelitian mandiri dan pengabdian masyarakat. Dana digunakan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi prasarana, investasi sarana, investasi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sarana pelaksanaan kegiatan akademik meliputi sumber pustaka, seperti buku-buku jurnal ilmiah baik cetak maupun elektronik, dan beragam peralatan utama laboratorium hadis. Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ditunjang melalui berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut seperti gedung perkuliahan, poliklinik, lapangan olahraga, rusunawa, dan masjid. Dosen-dosen program studi ilmu hadis setiap tahun melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Dosen ilmu hadis cukup aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian yang dilakukan diantaranya menanam mangrove bersama masyarakat pesisir Cirebon, bakti sosial masyarakat terdampak banjir di Losari Cirebon, pelatihan terjemahan hadis bagi generasi muda. Berbagai kerjasama dilakukan program studi ilmu hadis dengan banyak pihak seperti Pondok Pesantren Sewilayah 3 Cirebon, Asosiasi Jurusan Ilmu Hadis Indonesia, Pusat Studi Kajian Hadis Al-Mughni, Pusat Studi Al-Quran Jakarta, serta Lembaga Darussunnah Jakarta. Berdasarkan diskusi-diskusi dengan stakeholder, Prodi Ilmu Hadis ini diarahkan untuk menciptakan para ahli hadis pemula, yang dimana tugasnya adalah membaca, mengkritisi, serta mengkontekstualisasi hadis dalam kehidupan masyarakat modern hari ini. Yang kedua, stakeholder berpesan bahwa mahasiswa ilmu hadis itu harus memiliki kemampuan untuk meneliti fenomena sosial keagamaan di masyarakat. Ketiga, kebutuhan Kemenag tentang pengajar Al-Quran dan hadis yang masih kurang. Maka mahasiswa ilmu hadis diarahkan juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tenaga pendidik di lembaga pendidikan, khususnya di madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan Kemenag. Yang keempat, kebutuhan dunia milenial hari ini, di mana pengetahuan lebih banyak disebarkan melalui aplikasi-aplikasi internet. Maka mahasiswa ilmu hadis dilatih juga untuk merancang aplikasi yang bisa dikirim atau dipelajari oleh masyarakat secara digital di internet. Saya Siti Nur Amalia dari Ilmu Hadis semester 6. Alhamdulillah dari hasil kepenulisan ini saya belajar banyak ilmu-ilmu kepenulisan. Dari hasil ini juga saya mendapatkan juara 3 lomba cerpen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya juga bersyukur bisa kuliah di Prodi Ilmu Hadis ini, karena di sini saya mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan, yaitu salah satunya ilmu hadis, berbagai macam ilmu lainnya juga. Dan dari sini juga tidak mendapatkan ilmu keagamaan saja, tapi mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya juga.
program studi ilmu hadis menjadi program studi yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dalam bidang ilmu hadis pada tahun 2025. Maju bersama program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. Saya Cynthia Mayada, saya alumni Ilmu Hadis YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Muhammad Deden Jalaluddin Sayuti, alumni YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Hadis. Saya Linatul Nafsa, alumni Ilmu Hadis YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Ahmad Sofyana, jurusan Ilmu Hadis. Saya bangga menjadi alumni Ilmu Hadis. Karena berkat ilmu yang saya dapat dari jurusan tersebut, saya bisa mengamalkannya dan mengembangkannya di salah satu kegiatan keagamaan di desa. Sehingga pada kali ini saya dipercayai dan diamanahkan untuk menjadi bagian dari guru. Tentu ini semua berkat bimbingan dari para dosen di YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Hadis. Terima kasih kepada jurusan Ilmu Hadis YIN Syekh Nurjati. Beberapa alumninya telah berkiprah di tengah-tengah masyarakat, baik di lingkungan sekitar masjid maupun di lembaga pesantren.